Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar tentang yang mempunyai arti di keper sama pada. Kita tambahin sendiri ya, di keper pada. Nah, ini digunakan untuk menandai waktu, arah, lokasi ketika dilekatkan dengan kata benda. Yang pertama, sigan 명사 plus Itu diartikan pada. Jadi yang pertama, itu nempel di kata keterangan waktu. Diartikan pada, nempel di kata keterangan waktu. Nah, contohnya ada di sini ya. 저는 아침 6시 15분에 일어납니다. saya 일어납니다 bangun pada 6시 15분 jam 6.15 menit acim pagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada acim 6시 15분. Itu mengenai waktu ya. Makanya diartikan pada. Ada contoh lagi. 다음 주에 충청 갑니다. 갑니다 pergi. 충청 perjalanan bisnis pada dalam ju minggu depan. Itu juga menunjukkan waktu. Jadi diartikan pada. Contoh lagi, 낮 12시에 점심을 먹습니다. 먹습니다 makan, 점심 siang pada 낮 12시 jam 12 낮 siang. Itu kan jam itu waktu, maka diartikan pada. Contoh lagi, 내년에 학교를 졸업합니다. 졸업합니다, lulus 학교 sekolah pada 내년 tahun depan. Oke, dan yang kedua itu ada 장소 명사 diartikan ke. Jadi arti itu ke. Nah, itu dengan catatan mengenai pemindahan. Jadi nanti kata kerjanya ada 가다, 오다, 보내다, 이동, 동사, kata kerja perpindahan. Jadi kalau ada kata kerja perpindahan, kayak 가다 pergi, 오다 datang, 보내다 mengirim, itu diartikan ke. Biasanya nempel di nama tempat ya, kalau yang diartikan ke. Biasanya nempel di nama tempat. Ada contoh, ini ada 한국에 갑니다. Nah, ini kata kerja perpindahannya ada 갑니다 ya, dari kata dasar kata 갑니다 pergi, ke 한국, Korea. Nah, ini ada nama tempatnya, 한국, Korea. 저는 다음 주에 미국에 갑니다. saya 갑니다 pergi, 미국에 ke Amerika, Miguk Amerika, nama tempat. Jadi yang ini diartikan ke. Terus di sini ada dalam jue. Nah, ini ada kata keterangan waktu. Jadi yang ini diartikan pada. Pada dalam ju, minggu depan. Saya pergi ke Amerika Serikat pada minggu depan. Contoh lagi, 전화 고향에 보냅니다. 보냅니다, mengirim, 고향에 mengirim 돈, objeknya 돈 ya, uang, 고향에 kampung halaman, mengirim uang ke kampung halaman. 내일 친구가 우리 집에 옵니다. 내일 besok 친구가 teman 옵니다, datang, 집에 ke rumah kami atau saya. Nah, kalau kita lihat di sini kata kerja perpindahannya ada 갑니다, 보냅니다, 옵니다. Terus di sini ada nama tempat 집 rumah, terus ini ada gohyang kampung halaman, dan di sini ada Miguk Amerika Serikat.
Jadi kalau nempel di nama tempat dan ada kata kerja perpindahan atau idong dongsa, itu diartikan ke. Selanjutnya ada changsom yongsa lagi. Nah, ini juga kata keterangan tempat. Ini diartikan di. Nah, ini ada lokasi. Untuk keterangannya, jadi kata kerjanya itu ada itta, manda, nohta, nohta, duda, anda. Ini ya, kata kerja yang ini nanti diartikan di. Jadi nanti kata kerjanya terbatas dan kata kerjanya pasif, bentuknya pasif, nempel di nama tempat. Aku kasih catatan ya yang ini, nempel di nama tempat, kata kerja terbatas, dan kata kerja terbatas maksudnya itu kata kerja pasif. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada 어머니는 집 안에 있고 아버지는 집 밖에 있습니다. Nah, ini ada kata kerja 있습니다. Ini juga ada is ya. 있습니다. Ini dari kata 있습니다. Jadi kita ngertiin dari depan dulu. 어머니는 ibu, ada di dalam 집 rumah. Ibu ada di dalam rumah. dan 아버지는 집 밖에 있습니다. 아버지는 ayah, 있습니다. ada di bak luar 집 rumah. Nah, ini kita lihat kata kerjanya ini ya. Ada 있습니다, ini juga ada it. It ini dari 있습니다. Karena ada go yang artinya dan, jadi yang di tengah cukup ditulis isnya ada. Isnya aja. Terus contoh lain ada 제 가족이 미국에 있어요. 제 가족이 가족 keluarga, 제 saya 있어요 ada di 미국, Amerika Serikat. Nah, ini kan ada kata kerjanya 있어요, maka walaupun nempel di tempat itu diartikan di. Kalau tadi yang kedua kan diartikan ke, karena kata kerja yang belakang itu perpindahan, jadi diartikan ke. Karena ini bukan perpindahan, ada kan bukan perpindahan, jadi diartikan di. Contoh lagi, 의자에 앉으세요. 앉으세요, duduklah. 의자에 di kursi, duduklah di kursi. 컴퓨터를 책상 위에 넣으세요. 넣으세요, letakkanlah. komputer wiye di atas ceksang, meja belajar. Ini ya kata kerjanya. Jadi kita harus lihat kata kerjanya yang belakang. Kalau kata kerja perpindahan diartikan ke. Aku ulangi lagi ya, review lagi. Kalau kata kerjanya bukan merupakan kata kerja perpindahan, diartikan di. Nah, terus yang keempat ada sumyosa plus Nah, diartikan per. Ini untuk kata benda perhitungan, per. Ada contoh, 이 약은 하루에 3번 먹습니다. 이 약은 약 obat, ini 먹습니다, dimakan 3번, 3 kali, haruwe per hari. Obat ini dimakan 3 kali per hari. Ini ya, haruwe per hari. Terus kita lihat contoh lain, ada sawah 한개 얼마예요? 얼마예요? Berapa harga? 한개 per 한개, 1 buah sagwa, apel. Berapa harga per 1 buah apel? Contoh lagi, 하루에 2시간 한국말을 공부합니다. 공부합니다, belajar 한국말 bahasa Korea 2시간, 2 jam, haruwe per hari, atau bisa diartikan sehari, per hari. 휴가가 1년에 며칠이에요? 휴가가 liburnya atau cutinya 며칠이에요,
berapa hari il nyone per 1 tahun? Nah, untuk latihannya kita bisa lihat latihan 22.1 dulu. Di sini ada gambar orang ya melakukan aktivitas dari bangun tidur, terus makan, terus ini ada keterangan Dongsokwon, berarti pergi ke perpustakaan, dan ini ada keterangan tidur. Nah, terus kita lihat soalnya. Contoh nomor 1 ada Myotsie Ironomika. Ironomika bangun, Myotsie pada jam berapa? Nah, gimana caranya kita ngerjain soal yang ini? Pertama-tama kita lihat jamnya ya. Di sini ada jam setengah 7. Berarti kita tulis setengah 7 itu pagi. Pagi ojon ya, ojon. Terus kita tulis jam setengah 7. Yosopsi samsip pun tambahi e. Nah, terus yang belakang kata kerjanya itu kan kalau pertanyaan diakhiri dengan nika, kalau jawabannya berarti diakhiri dengan nida. Jadi jawabannya ojon yososi samsibune ironamnida. Ironamnida bangun pada jam 6.30 menit ojon pagi hari. Aku kasih keterangan lagi biar nggak lupa ya antara ojon sama ohu. Ojon sama ohu. Ohu ya. Kalau ojon itu pagi atau IM. Jam 12.00 ya sampai jam 11.59. Sedangkan ohu PM berarti jam 12.00 siang sampai jam 23.59. Nah, ini ojon sama ohu. Jadi cara ngerjainnya, kalian pertama tulis itu jamnya termasuk pagi yang IM atau termasuk yang PM. Kalau IM berarti kalian tulis ya ojon. Terus tulis jam yang ada di gambar jamnya. Habis itu kalian tambahin kayak contoh nomor 1, dan belakangnya kalian tulis kata kerjanya diakhiri dengan nida. Itu untuk cara ngerjain yang 22.1. Selanjutnya untuk yang 22.2. Nah, ini ada pertanyaan, terus jawabannya itu ada yang di dalam kurung. Cara ngerjainnya, pertama-tama kita cari kata ganti tanya atau interrogatif. Contoh nomor 1 itu interrogatifnya ada odi. Odi, mana? Nah, caranya OD-nya itu dicoret, kalian coret OD-nya, jadi interrogatifnya dicoret buat gantiin kosakata yang ada di dalam kurung. Jadi kosakata yang di dalam kurung itu buat gantiin kata tanyanya. Ini jawabannya ya. Nah, contoh nomor 1 itu ada 가족이 어디에 있습니까? Keluarga ada di mana? Jawabannya Hanoi. Kalian bisa tulis lagi, 가족이 ditulis ulang, 가족이 하노이에 있습니다. Keluarga ada di Hanoi. Nah, kalau ini nomor 2, Odi di depan, berarti Yongwonnya langsung buat gantiin Odi. Kalau di tengah, ini juga gantiin yang di tengah. Jadi yang depan kalian tulis ulang ya. Yang ini juga harusnya ditulis yang 가족이. Jadi kalian pertama-tama cari interrogatifnya dulu. Habis itu interrogatifnya udah dicari, udah ketemu, kosakata yang ada di dalam kurung itu dimasukin buat gantiin posisi interrogatif tersebut. Aku kasih contoh. Untuk nomor 8 itu ada soal haru에 커피를 몇 잔 마십니까? Masimnika minum 몇 잔 berapa cangkir kopi haru에 per hari. Nah, ini jawabannya ada sechan ya. Kalian tulis dulu haru에.
Nah, myojannya itu kalian ganti dengan ini ya, yang sejan masimnida. Haru에 고비를 세잔 마십니다. Ini kan ada jan, ini juga jan. Karena sama, jadi kalian cukup tulis sekali ya. Haru에 고비를 세잔 마십니다. Itu untuk yang 22.2. Terus untuk latihan lagi, yang 22.4 ya. 22.4 itu kalian cukup nambahin ismida semua. Ismida. Jadi sama ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 itu sama jawabannya ismida. Contoh nomor 1 ada 컴퓨터가 책상 위에 있습니다. Komputer ismida ada di atas 책상 meja belajar. Oke, sekian penjelasan bab 22 tentang materi yang berarti di keperpada. 감사합니다.